Halo teman-teman, ATL Indonesia. Di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali kita membahas materi kuliah K3 Laboratorium. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup K3LH di channel ATL Indonesia. Mari kita simak materinya sebagai berikut. Semoga teman-teman selalu sehat dan limpahkan banyak rezeki. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru di bidang ilmu laboratorium medik. Oke, kita mulai di awal-awal dengan memunculkan silabus dahulu sebagai awal-awal, yaitu standar kompetensi yang ingin didapat, yaitu menerapkan keselamatan kerja dan lingkungan hidup K3LH, ya kan? Untuk kompetensi dasarnya meliputi silabus, SK, KD, materi belajar, ya. Jadi ada kompetensinya yang ingin dicapai dari pembelajaran kali ini. Kita mulai dulu dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pengertian K3 itu adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, kemudian tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Nah, untuk sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk tujuannya dalam K3 ini yaitu meliputi yang pertama, melindungi tenaga kerja. Jadi utamanya melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya ya dalam melakukan pekerjaan. Untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Ini sudah jelas ya, personalnya yang dilindungi. Kemudian yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Jadi ada orang lain yang hadir itu dijamin keselamatannya karena telah memenuhi standar ya dalam hal perlindungan keselamatan. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi sini sudah sangat jelas ada 3 bagian dari tujuan penerapan K3 ya di tempat kerja. Nah, kita masuk ke pengertian kecelakaan. Nah, dalam hal K3 ini ada kemungkinan yaitu terjadinya kecelakaan. Di sini adalah kejadian yang tidak terduga, tidak ada unsur kesengajaan. Dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian ya akibat kecelakaan itu baik material ya kan maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Mungkin rusak alatnya, kemudian si pekerjanya mengalami luka ya mungkin hingga cacat. Nah, ini mungkin ya. Nah, bisa saja terjadi sabotase atau kriminal yang merupakan tindakan di luar lingkup kecelakaan yang sebenarnya. Ini mungkin ada yang ingin mencelakakan. Jadi kata-katanya di sini sabotase atau kriminal. Nah, kerugian apa saja akibat kecelakaan kerja? Nah, ada 5K ya, kerusakan. Rusak ya bahannya atau alatnya. Kekacauan organisasi sehingga menjadi kepanikan ya. Keluhan dan kesedihan bagi orang baik pemilik, kemudian pekerjanya atau mungkin yang di selingkup tersebut. Lalu kelainan dan cacat ini bisa saja patah atau luka ya kan. Bahkan yang paling berat yaitu kematian. Nah, ini hal-hal yang cukup berbahaya ya yang terjadi. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini kita masuk selanjutnya yaitu klasifikasi kecelakaan ya menurut jenis kecelakaan itu klasifikasinya bermacam-macam ya kan. Yang pertama yaitu terjatuh, yang kedua tertimpa benda jatuh, yang ketiga tertumbuk atau terkena benda, kemudian yang keempat yaitu terjepit oleh benda, kelima gerakan yang melebihi kemampuan,
Lalu selanjutnya pengaruh suhu tinggi, lalu terkena sengatan arus listrik, tersambar petir, kontak dengan bahan-bahan berbahaya, dan lain-lainnya. Ini menurut jenis kecelakaannya. Nah, berikut ini misalnya gambar ilustrasi kecelakaan kerja di lingkungan kerja ya. Ada beberapa hal, mungkin mulai dari kaki yang terkena atau kejatuhan benda, atau pingsan, atau yang kram kaki, atau yang lain-lainnya. Oke ya, lanjut kita masuk ke klasifikasi selanjutnya, yaitu menurut sumber atau penyebab kecelakaan, yaitu dari mesinnya, kemudian dari alat angkut atau alat ya angkatnya, lalu dari bahan atau zat berbahaya dan radiasi ya kan, dan pastinya lagi dipengaruhi juga oleh lingkungan. Nah ya, nah kira-kira seperti itu ya ilustrasinya, mungkin alatnya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ya di mesinnya, atau mungkin zat kimianya yang mungkin di situ ya, sesuai ilustrasi pada gambar. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk di klasifikasi kecelakaan itu menurut sifat luka atau kelainan. Mungkin saja patah tulang, memar, geger otak ya, kemudian ini karena kepala ya. Mungkin luka bakar, keracunan mendadak ya kan, atau akibat cuaca dan lain-lainnya. Nah, ini kira-kira ilustrasi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke pencegahan penyakit kecelakaan ya, maksudnya pencegahan kecelakaan. Nah, kecelakaan ini teman-teman bisa saja dapat dihindari dengan yang pertama apa saja? Satu, menerapkan peraturan perundangan dengan penuh disiplin. Ini kunci yang paling penting, peraturan dan disiplin. Yang kedua, menerapkan standarisasi kerja. Jadi bekerja dengan standar yang telah ditetapkan, ya kan, digunakan secara resmi. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan dengan baik. Jadi adanya pengawas atau supervisor di sebuah kegiatan, ini akan terkendali dengan baik dan terawasi dengan baik. Lalu yang keempat, memasang tanda-tanda peringatan, misalnya tanda bahaya, tanda bahaya risiko jatuh, terpeleset, kemudian bahan korosif, atau bahan mudah meledak. Ini penting sekali ya untuk memberikan kewaspadaan pada setiap orang yang sedang berada di tempat tersebut. Nah, yang kelima, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Di sini penting sekali memberikan edukasi pentingnya bahwa ini adalah seperti ini yang terjadi, seperti yang terjadi, agar si pengguna atau masyarakat tahu bahaya-bahaya yang terjadi, mungkin bisa juga dengan menghindarinya atau melakukan proses evakuasi bila terjadi dan melakukan proses pertolongan pertama ya pada kecelakaan. Nah, bagaimana penanggulangannya dari terhadap kecelakaan? Yang pertama, penanggulangan kebakaran. Bisa ini kan. Yang kedua, penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir. Ini mungkin terjadi korsleting yang menyebabkan kebakaran atau disambar petir. Nah, yang ketiga, penanggulangan kecelakaan di dalam lift. Misalnya terjatuh atau macet atau putus atau mungkin padam listrik, ya kan? Yang keempat, penanggulangan kecelakaan terhadap zat berbahaya. Nah, ini penggunaan zat yang berisiko atau berbahaya yang menyebabkan gangguan pada tubuh. Nah, kita mulai dengan penanggulangan kebakaran. Yang pertama, penanggulangannya yaitu jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di tempat yang mengandung bahan yang mudah terbakar. Itu penting sekali ya. Karena di sini adanya nyala api itu bisa menyulut bahan yang mudah terbakar. Misalnya puntung rokok tadi jatuh di tisu misalnya. Nah, bisa saja terjadi tisu tadi terbakar. Yang kedua, hindarkan sumber-sumber menyala di tempat terbuka. Ya kan, ini pasti sekali ya. Lalu yang ketiga, hindari awan debu yang mudah meledak. Nah, ini menghindari terjadinya, menanggulangi terjadinya kebakaran. Nah, terkait kebakaran berarti kita melakukan proses
perlengkapan pemadam kebakaran. Apa saja? Jadi alat-alat pemadam kebakaran dan penanggulang kebakaran terdiri dari dua jenis ya teman-teman di sini. Terpasang di tempat, tetap di tempatnya. Jadi di tempatnya itu ada terpasang ya. Yang kedua dapat bergerak atau dibawa. Misalnya di sini adanya hidran, adanya apa? Hidran ini tetap di tempatnya ya kan. Yang bisa dibawa terbergerak itu misalnya apa? Alat pemadam api ringan. Oke, kita pindah ke alat pemadam kebakaran yang terpasang tetap. Ini pertama pemancar air otomatis. Itu biasanya di area di plafon ya yang ada nanti pada saat kebakaran dia akan mengeluarkan berputar air tadi. Yang kedua pompa air. Nah, ini terkait pompa air ini sebenarnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang besar itu hidran. Nah, kemudian pipa-pipa dan selang untuk aliran air. Nah, ini juga jadi tinggal dipasang, buka penutupnya lalu bisa diarahkan ke tempat kebakaran. Yang keempat, alat pemadam kebakaran dengan bahan kering CO2 atau busa. Ini ada khusus ya untuk pemadaman yang mungkin ya berbeda dari yang lain ya. Karena menggunakan bahan kering yang dapat mencegah api tadi kontak dengan udara lebih lama. Nah, kita pindah ke penanggulangan kecelakaan akibat instalasi listrik dan petir. Apa saja? Yang pertama, buat instalasi listrik sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya menggunakan kabel yang standar ya, standar PLN, ukurannya besar, tebal dan bagus ya dari segi bagian luarnya itu sehingga kabelnya aman, tidak mudah terkelupas. Yang kedua, gunakan sekring MCB sesuai dengan ukuran yang diperlukan ya, sesuai dengan daya yang dipakai. Yang ketiga, gunakan kabel yang berstandar keamanan yang baik. Nah, pastikan kabelnya memang yang berstandar keamanan baik ya. Di sini minimal ada tulisan SNI, Standar Nasional Indonesia. Keempat, ganti kabel yang telah usang, yang rusak ya atau cacat ya pada instalasi atau peralatan listrik lainnya. Jadi di sini harus memperkirakan umur kabel yang telah rusak harus kita ganti dengan yang baru. Yang kelima, hindari percabangan sambungan antar rumah. Ini penting sekali karena di percabangan ini rentan terjadinya percikan atau rusaknya atau mengalami kecelakaan. Yang keenam, lakukan pengukuran kontinuitas penghantar. Sini kan tahanan isolasi dan tahanan penanahan secara berkala. Jadi di sini isolator, konduktornya dan groundingnya ya penting sekali di sini. Lalu yang nomor 7, gunakan instalasi penyalur petir sesuai arahan. Nanti ini penangkal petir yang diarahkan ke bumi sebagai grounding. Oke ya, kita pindah ke penanggulangan kecelakaan di dalam lift. Apa saja? Nah, pertama pasang rambu-rambu ya kan. Dan petunjuk yang mudah dibaca oleh pengguna jika terjadi keadaan darurat. Jadi tulisannya jelas, mudah dan simple dan mudah dipahami. Yang kedua, jangan memberi muatan lift berlebihan kapasitasnya. Berarti di situ diberikan batasan maksimal berapa orang yang bisa masuk dalam liftnya. Karena tiap lift itu berbeda-beda. Ada lift yang ukurannya kecil, ukurannya sedang dan ukurannya besar. Nah, yang besar ini berapa maksimumnya, yang kecil berapa. Jadi supaya tidak melebihi kapasitas. Yang ketiga, jangan membawa sumber api terbuka di dalam lift. Nah, ini penting sekali. Lalu yang keempat, jangan merokok dan membuang puntung rokok di dalam lift. Nah, ini memang harus dan memang tidak mungkin ya merokok di dalam lift, apalagi membuang puntungnya. Jadi kalau memang ada teman-teman ketemu dengan yang orang seperti ini, segera ditegur, ya kan? Karena membahayakan. Yang kelima, jika terjadi pemutusan aliran listrik, berarti kan ini padam ya, maka lift akan berhenti di lantai terdekat dan pintu lift segera terbuka sesaat setelah berhenti. Jadi segera keluar dari lift dengan hati-hati. Ini bagi lift yang memiliki mungkin tambahan daya berupa sejenis seperti cadangan, baterai cadangan ya,
yang mana dia masih bisa bergerak beberapa saat setelah terjadi pemutusan aliran listrik atau padam. Tapi bila tidak ada maka akan terkurung ya di tengah-tengah atau di mana di tempat yang aliran listriknya berhenti. Nah, kita pindah ya penanggulangan kecelakaan terhadap zat berbahaya. Di sini pengertian bahan berbahaya itu adalah bahan-bahan yang selama pembuatannya, pengolahannya, pengangkutannya ya, penyimpanannya dan penggunaannya dapat menimbulkan iritasi. Ingat ya di sini kebakaran, ledakan, ya kan, eksplosif, korosi, ya, kemudian mati lemas, keracunan dan bahaya-bahaya lainnya terhadap gangguan kesehatan terhadap orang yang bersangkutan dengannya, orang yang menggunakannya atau menyebabkan kerusakan benda-benda atau harta kekayaan. Nah, di sini bisa saja kalau meledak berarti kan hancur semuanya, ini hartanya habis. Atau terkena misalnya korosi berarti menyebabkan kerusakan. Pada orangnya mungkin bisa menyebabkan apa? Iritasi, keracunan. Nah, jenis bahan-bahan berbahaya apa saja yang mungkin dapat terjadi? Yang pertama, bahan-bahan eksplosif. Artinya ini yang meledak ya, mudah meledak. Mungkin ada juga yang sangat mudah meledak ya. Yang kedua, bahan-bahan yang mengoksidasi. Jadi pengoksidasi. Yang ketiga, bahan-bahan yang mudah terbakar. Flammable, high flammable. Kemudian bahan-bahan yang beracun. Ini toksik juga, nanti ada yang very toxic. Jadi ada dua kategori ya masing-masing. Kemudian bahan yang korosif. Ya kan ini yang korosif. Ada yang iritan. Korosif ini yang lebih kuat. Iritan itu tidak kuat. Dan bahan-bahan satunya terakhir adalah bahan-bahan radioaktif. Artinya ini yang menyebabkan radiasi. Nah, bagaimana tindakan pencegahannya? Nah, pertama, pemasangan label dan tanda peringatan. Ini penting sekali, ada label dan tanda peringatan di botol bahan tersebut atau di kaleng bahan tersebut. Yang kedua, pengolahan dan pengangkutan ya dan penyimpanan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Ini penting ya, mengangkatnya misalnya dengan menggunakan kontainer atau menggunakan sejenis seperti kereta ya, misalnya tidak boleh diangkat dengan menggunakan tangan, misalnya harus menggunakan alat bantu. Ini penting sekali dalam memindahkan ya pengangkutannya. Kemudian simpanlah bahan-bahan berbahaya di tempat yang memenuhi syarat keamanan bagi penyimpanan bahan tersebut. Misalnya dalam lemari asam atau dalam lemari khusus ya, agar tidak mengalami gangguan dan tidak menyebar asapnya atau baunya. Misalnya kayak HCl pekat atau amoniak itu bila tidak rapat tutupnya dan tidak dimasukkan dalam lemari asam, dia akan menyebar di ruangan dan tercium baunya. Nah, lalu terkait dengan tersebut, maka simbol apa saja yang mungkin ditambahkan atau diberikan. Nah, ini pada gambar ya ada simbolnya. Simbol-simbol bahaya yaitu untuk pertama bahaya ledakan. Yang kedua bahaya oksidasi, bahaya kebakaran, bahaya beracun, bahaya pencemaran lingkungan, bahaya iritasi, bahaya radiasi ion. Itu ada flammable material, explosive risk, toxic, iritan, korosif, radiation. Nah, ini ada juga yang lainnya misalnya pada simbol bahaya berikut ini ya. Explosive ini meledak, oxiding mengoksidasi, extremely flammable ini sangat mudah terbakar. Kemudian korosif ini bisa menyebabkan kerusakan pada kulit misalnya ya. Kemudian dangerous for environment ini bisa meracuni lingkungan, misalnya masuk ke dalam air mati ikan. Harmful bisa juga terjadi. Kemudian high flammable, nah ini mudah terbakar, sangat yang mudah terbakar ya. Kemudian toxic beracun, ada juga menyebabkan iritan, ada yang sangat toxic ya, sangat beracun, very toxic. Jadi di sini pada prinsipnya seperti yang disebutkan tadi ada yang memiliki dua kategori ya kan. Nah, oke, kira-kira itu saja ya. Nah, sekarang kita pindah ke bentuk ya dan warna untuk simbol keselamatan. Nah, ada bentuk geometris, ada warna. Geometris misalnya lingkaran, ya kan, segitiga, segi empat, ya kan, kemudian kubus. Nah, warnanya lingkaran ya itu adalah warna merah larangan,
kuning segitiga itu peringatan hati-hati. Sementara hijau kotak itu darurat ya pertama, yang kedua pertolongan pertama. Apabila biru lingkaran itu adalah anjuran, kemudian biru kotak atau persegi panjang itu adalah petunjuk dan pengarah. Jadi ini jelas bentuknya, kemudian diwarnai lalu ada simbolnya. Oke ya, sekarang masuk kita ke pendekatan keselamatan lainnya. Nah, untuk pendekatannya itu perlu sebuah perencanaan yang baik sehingga dapat keselamatan kerja dapat lebih maksimal dan kecelakaan kerja sedikit ya. Yang kedua, ketata rumah tanggaan yang baik dan teratur. Itu meliputi menempatkan barang-barang di tempat yang semestinya. Nah, ini sangat bagus sekali, tertata secara ketata ergonomisan ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dari bahaya bahan yang berbahaya, ya kan? Lalu pastinya setiap pekerja itu memiliki pakaian kerja yang bersesuaian. Jadi pada saat mereka datang ganti kostum pekerja dan siap dengan baju kostum pekerja. Lalu peralatan perlindungan diri disiapkan kepada mereka yang bekerja. Nah, terkait dengan pakaian kerja, oke kita bahas sedikit pakaian kerja. Yang pertama, hindari pakaian yang terlalu longgar, artinya tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Nah, ini yang dibahas adalah longgar. Artinya di sini juga tidak banyak tali yang mungkin tersangkut, nanti risikonya ya. Baju berdasi, ya ini orang-orang yang kantoran yang bukan pekerja di bagian produksi ya. Baju sobek ini terbuka, kunci atau gelang berantai jika bekerja pada mesin-mesin yang bergerak karena akan tersangkut dan mungkin terbawa mesin. Artinya nanti tersangkut terbawa mesin, risikonya masuk ke dalam mesin dan mungkin tergilas atau tergiling mesin. Ini risiko sekali ya. Yang kedua, hindari pakaian dari bahan seluloid. Nah, jika bekerja pada bahan yang mudah meledak atau terbakar. Ini berisiko malah yang pemakainya juga ikut kena. Yang ketiga, hindari membawa atau menyimpan di kantong baju ya barang-barang yang runcing. Benda tajam, bahan mudah terbakar. Ini berisiko mencelakai si penggunanya, pemakainya. Nah, terkait dengan pakaian kerja ada peralatan perlindungan diri yang meliputi kacamata, sepatu, sarung tangan, kemudian helm pengaman, ya kan, alat pelindung telinga, alat perlindungan paru-paru, alat perlindungan lainnya, ya termasuk di sini adalah hal-hal terkait dengan misalnya penggunaan masker, ya kan di sini. Kemudian baju jas, ya, sarung tangan, ya tangan karet, ya. Kemudian bisa juga menggunakan helm ya yang memiliki kaca di mukanya atau Google ya, kacamata Google. Nah, kita pindah sebagai penutup yaitu organisasi keselamatan kerja yang kita bahas. Nah, tujuannya di sini dengan adanya organisasi keselamatan kerja, tujuan utama mengurangi tingkat kecelakaan. Pastinya di situ ya, kemudian terjadinya sakit, kemudian cacat dan kematian akibat kerja dengan lingkungan kerja yang diinginkan yaitu sehat, bersih, aman, dan nyaman. Ini tujuan dari organisasi keselamatan kerja. Nah, di Amerika organisasi keselamatan kerja bagi pekerja swasta dibentuk di bawah OSHA. Sementara di Indonesia dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke ya, kira-kira itu K3LH yang kita bahas secara singkat dan sangat singkat sekali, dan mungkin setidaknya memberikan edukasi masukan bahwa teman-teman yang mendalami ilmu K3 ya di kesehatan keselamatan kerja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.